Kudus ada pasar besar yang secara khusus menjual hewan ternak. Tentu saja Sobat Otan si kerbau yang menjadi primadona di sini. Lihat, kerbaunya banyak banget kan? Sampai-sampai jumlah kerbau di sini lebih banyak dari jumlah manusianya. BTW, Otan masih kelihatan kan? Saat hari pasar tiba, semua peternak kerbau dari penjuru Kudus bahkan luar kota datang berkumpul di sini. Karena kebutuhan daging kerbau yang tinggi di Kudus membuat kerbau menjadi hewan ternak yang paling diburu. Hari pasaran ini dilaksanakan berdasarkan hitungan tanggalan Jawa, yaitu setiap kliwon, teman. Jadi kalau sudah kliwon, siap-siap deh bawa uang yang banyak untuk borong Sobat Otan si kerbau. Habis capek gembala kerbau dan jalan-jalan ke pasar, emang paling enak kita kulineran dulu, teman. Perut Otan udah keroncongan tak tertahankan nih. Karena kita lagi di Kudus, sekalian yuk kita icip-icip kuliner serba kerbau. Kenapa sih masyarakat Kudus lebih suka mengkonsumsi daging kerbau? Usut punya usut, varian olahan kuliner berbahan daging kerbau ini lahir sejak masa penyebaran Islam dimulai. Tokoh penting di balik hidangan ini adalah Sunan Kudus. Dahulu, masyarakat setempat banyak yang memeluk agama Hindu. Oleh karena itulah, saat Hari Raya Idul Adha tiba, Sunan Kudus mengganti sapi dengan kerbau untuk disembelih sebagai bentuk toleransi. Sejak saat itulah, kuliner serba kerbau bermunculan. Kuliner yang paling populer adalah soto Kudus. Kuahnya terdiri dari rempah dan bumbu kuning yang disajikan dengan daging kerbau. Terakhir ada sate kerbau yang memiliki rasa yang dominan gurih dan manis dengan bumbu kacangnya. Pokoknya daging kerbau juga gak kalah lezat kok dari daging sapi. Maknyus! Teman, daripada penasaran, kita cek dan recheck dulu yuk perbedaan daging sapi dan kerbau. Kalian ada yang tahu? Warna daging sapi cenderung merah cerah, sementara daging kerbau memiliki warna merah pekat cenderung gelap. Tekstur daging sapi juga lebih empuk, sementara daging kerbau lebih liat. Serat daging kerbau lebih besar daripada daging sapi. Lalu lemak dan kalori daging sapi lebih tinggi, sedangkan daging kerbau lebih rendah. Jadi keduanya sama-sama nikmat kok, apalagi untuk para pecinta daging seperti Otan. Halo, ada siapa di dalam? Kok tidak ada yang menjawab ya? Padahal pintu kandangnya terbuka lebar. Waduh, minggir semuanya. Rombongan kerbau sedang mengamuk. Walau berbadan besar, mereka sangat lincah loh. Bahkan mereka dapat berlari tanpa harus takut terjatuh. Keren! Ternyata yang menjadi kunci utama ekor Sobat Otan ini, teman. Ekor kerbau dapat menjadi penyeimbang ketika mereka berlari atau berjalan pada permukaan yang tidak rata. Sob, kalian mau kemana sih? Ayo, jangan jauh-jauh. Capek nih Otan mengejar kalian. Teman, dari sekian banyak kerbau yang kita lihat tadi, kok bisa ya mereka tidak tertukar antara induk dengan anaknya? Tapi kalau kita pisahkan secara sengaja, kira-kira mereka bisa tetap saling mengenali nggak ya? Daripada penasaran, kita coba saja yuk. Koi Kak Sylvia, bantu Otan. Sebelah kanan Kak Sylvia saat ini adalah indukan yang sesungguhnya. Sedangkan sebelah kiri adalah indukan dari koloni yang lain. Yuk kita coba lepaskan anak si kerbau sekarang. Lihat teman, si anak kerbau malah mendekati indukan yang bukan induk aslinya. Tapi tidak lama kemudian, si anak kerbau langsung berpindah ke induk aslinya. Duh, kok Otan jadi sedih? Ini acara Otan apa acara tali kasih sih?
anak kerbau ini kok bisa tahu ya kalau yang awal tadi bukan induknya? Otan kasih tahu jawabannya nih teman. Kerbau merupakan salah satu hewan yang peka terhadap aroma khas anak atau indukannya. Aroma khas ini tidak terlepas dari senyawa feromon yang dikeluarkan. Selain untuk kawin, aroma feromon ini juga digunakan untuk komunikasi. Syukurlah kalian sudah bertemu satu sama lain ya sob. Otan jadi terharu.